Lu pakai ini ke bisnis. Gue pakai ke bisnis. Filosofi ngamen. Iya. Wih, asik, asik. Jadi lakukan yang terbaik tanpa berhitung kita dapat apa dalam posisi itu nanti. Gokil, karena image yang gue dapet tentang lu tuh bro Iya. ya, pegang gitar, Iya. pakai bandana, Iya. terus teriak-teriak. Emang gitu gua, itu adalah pekerjaan utama gua. Itu cita-cita gua itu sebenarnya. Itu emang. Wah, pas gue ketemu lu lagi, gue lihat kok gimana udah jadi apa juragan properti. Itu gimana ceritanya tuh bro? Guys, ada yang bilang, spesies yang terkuat bukanlah spesies yang paling berhasil, tetapi spesies yang paling berhasil adalah spesies yang bisa beradaptasi. Itu kata Charles Darwin. Dan hari ini, saya berhasil ngundang Bro Ikang Fauzi, seorang pengusaha properti, dulunya artis, rocker, dan buat saya, sangat-sangat keren banget adaptasinya. Bro Ikang, thank you udah datang ke Thank The you, Interview. Bro Yudi, Thank apa you, thank you. kabar? Wah, Wah, seneng banget bisa ketemu dia nih. Banyak dapat masukan dari Yudi. Keren, Bro Yudi. Siap, siap. Properti lu di mana aja sekarang, bro? Gue banyak sekarang bermain di Bodetabek ya. Sekarang banyaknya di Serang. Serang ada tiga proyek. Bekasi 2. Udah gitu menambah lagi di Tangerang juga. Kita udah bebasin lahan, udah bikin perencanaan dan sebagainya. Ya itulah. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan udah banyak juga udah. Gue mulai tahun 90. 90. Ya, jadi mungkin kalau dihitung-hitung ya udah puluhan lah, hampir 100 kali ya. Karena banyak bekerja sama juga sama orang. 100. Iya. Wow. Kalau dihitung-hitung dari awal dari tahun 90 itu ya, karena aku banyak kerja sama orang dan belajar dari orang-orang yang hebat-hebat di dunia properti, Pak. Gokil, karena image yang gue dapet tentang lu tuh bro Iya. ya, pegang gitar, Iya. pakai bandana, Iya. terus teriak-teriak. Emang gitu gua, itu adalah pekerjaan utama gua. Itu cita-cita gua itu sebenarnya. Itu emang. Wah, pas gue ketemu lu lagi, gue lihat kok gimana udah jadi apa juragan properti. Itu gimana ceritanya tuh bro? Bottom line-nya tuh sebenarnya entertainment. Jadi emang dari kecil cita-cita gue tuh cuman pengen jadi anak band. Cuman karena lingkungan orang tua gue tuh yang ya mana pendidikan itu sangat penting ya. Gue emang diwajibkan untuk kuliah dan sekolah lah. Dan orang tua gue cuman tahu UI gitu lah. Gitu. UI aja. Iya UI ada. Jadi alhamdulillah gue masih bisa masuk UI dan semua keluarga gue dari kakak gue sampai adik gue itu di UI semua. Itu karena emang maunya begitu orang tua gue, dan itu bargaining gue supaya gue bisa tetap nyanyi gitu, main musik. Jadi gue emang mau musik udah gila dari kecil. Turunan sih sebenarnya. Ini kayak bokap gue juga musisi bro, musisi Hawaiian. Cuman dia terjebak suatu saat harus jadi pegawai negeri dan dia tinggalin itu. Dan dia ya ada regret ya, tapi ya itu pilihan karena dia juga mencapai titik yang tertinggi di dalam prestasi dia sebagai diplomat lah ya. Gue bangga banget. Tadi gue juga pengen jadi seperti dia. Cuman dia mengarahkan gue supaya lu jangan jadi karyawan. Lu jadi diri lu aja, lu kembangin deh kemampuan yang ada di lu karena udah membuktikan lu bisa hidup dari situ. Kan gue pertama kali dia nanya begitu, lu sekali nyanyi dapat berapa? Gue bilang sekian. Wah, itu gaji sebulan ayah. Nah, dari situ kan pencerahannya cuma gitu aja ngomongnya. Gue pengen ngapain? Gue jadi orang seperti lain dan dia juga membolehkan gue untuk jadi diri gue. Akhirnya gue benar konsentrasi di dunia musik ya sebagai pencipta lagu. Gue mulai dari pencipta lagu kan, dari penyanyi, entertainment, akhirnya juga dapat kesempatan main film, banyak sinetron dan sebagainya gitu lah. Dan akhirnya gue dapat cukup tabungan yang banyak di situ. Nah, gue langsung berpikir karena begini bro, dari situ gue berpikir. Semua pengalaman yang gue alamin itu jadi jadi teguran buat gue.
idola-idola gue di masa lalu yang dulunya hebat waktu muda, dia diolah-olahkan orang, tapi begitu tua sakit sekali selesai urusannya. Gitu ya. Dan itu kan selalu Tuhan kasih teguran kita melalui pelajaran dalam hidup kita ini kan. Jadi gue pikir gue jangan juga seperti itu. Jangan nih. Iya dong, karena kita hidup ini cuma sekali ya, harus benar-benar kita konsistensi daripada kualitas hidup ini kita pelihara terus gitu loh. Nah, Guys, hidup hanya sekali guys, jadi harus benar-benar konsentrasi. Betul, akhirnya ya tabungan itu gue investasikan ke kakak gue yang paling gue percaya, dia seorang arsitek. Ini awalnya. Oh, oke. Jadi kerja sama dia, mulai dari bikin home builder bro. Lo tau nggak home builder? Home builder. Home builder apa tuh supaya Home builder pada itu paham nih. dulu tahun 90-an orang banyak yang belum terlalu banyak real estate ya. Jadi pilihan orang tuh, gue punya duit, gue pengen katakan rumah gue di kebun jeruk atau gue punya tanah, gue pengen bangun gimana caranya? Tapi duit gue cuma segitu. Nah kita yang ngurusin semuanya. Kontraktor dong. Kontraktor juga. Salah satu tugas kontraktor, jadi perencana keuangannya juga. Jadi misalnya dia perlu KPR, kita koneksikan dia dengan bank yang kerjasama sama kita. Ya udah gitu, konstruksinya kita juga, desainnya juga kita juga. Jadi pokoknya mulai dari perencanaan keuangan, pengadaan lahan, desain sampai pembangunan, sampai serah terima kunci, itu pekerjaan kita. Home builder. Dulu banyak perusahaan yang begitu gede-gede, cuman gue sama abang gue menengah, cuman banyak proyeknya gitu lah. Ya. Akhirnya dapat untung banyak, kita mulai bebasin lahan 2 hektar. Ini salah satunya yang di sini. Setelah itu gue maju, udah gitu abang gue bilang, Kang, kita masuk REI nih, karena kita nggak bisa sendirian nih. REI itu apa tuh bro? Real Estate Indonesia. Real Estate Indonesia. Itu gue inget banget tahun 90. Jadi gue disuruh sama abang gue mewakili perusahaan masuk ke Real Estate Indonesia. Nah, begitu gue masuk ke situ, wah ini si Kang nih katanya. Dulu inget banget ketua umumnya tuh yang jadi ketua umum ini juga Kadin. Tapi sebelumnya jadi ketua umum kita Pak Muhammad Hidayat, Muhammad S. Hidayat. Tahu lah ya. Udah gitu ada Enggar, Siasto, ada Ismail. Wah Ikang, harus masuk jadi pengurus nih katanya. Langsung gue jadi pengurus. Langsung. Setiap dekade gue jadi pengurus. Karena emang gue selalu kalau gue pengen jadi orang, di mana ada gue tuh orang jadi happy gitu. Karena gue entertainer. Gue pengen memberikan nilai tambah kepada kehidupan orang. Gue selalu berusaha gitu. Dalam sebuah tim juga, kalau lu benar-benar jadi anak band, selayaknya lu bisa kerjasama dengan siapa aja. Karena kalau kita bicara ngeband bro, kita begitu ketemu ngejam asik kan? Asik. Kita secara teori oke, patokannya skill masing-masing kita ukur. Tapi selebihnya hati kita bicara. Kapan nih gue bisa ngenakinnya? Kapan lo bisa masuk nyanyi? Kapan lo ngerovel? Kapan bassnya main? Jadi ada hubungan sama hati dengan sangat, dan itu manajemen. Manajemen musik itu adalah manajemen. Bagaimana dari berbagai kemampuan orang menyatu dan dikoordinasi dan jadi sebuah project yang bisa mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Kalau musik membuat orang happy, membuat orang terkejut dan sebagainya. Nah, buat gue selayaknya ya seorang musisi ngerti manajemen harus. Tinggal dia belajar teori aja untuk melengkapi. Benar gak bro? Tapi rasanya udah ada. Bakat dia tuh udah ada di situ. Dia bisa kerjasama dengan siapa aja. Nggak semua orang kan bisa begitu kan. Kalau seniman lebih mudah, betul nggak? Sebetulnya bener loh ya. Tapi banyak orang yang bilang malah kalau seniman nggak bisa bisnis katanya bos. Itu karena dia maunya dibilang seperti itu. Dia nggak mau membuka kemampuan dia. Pokoknya ini ya mungkin kepercayaan diri dia. Gue nggak mau tahu. Ya, banyak yang begitu, teman gue juga bilang. Gue tuh pokoknya bukan pebisnis, gue seniman gitu. Tapi gue bilang, lu kalau dibayar murah mau nggak murah? Nggak mau. Gue bilang, gimana lu bisa nggak mau kalau lu nggak ngerti pricing, lu nggak ngerti unit cost ya. Ini kan teorinya ada semua yang kita bisa pelajari sehingga kita bisa nge-branding. Ini branding gua harganya sekian. Ya masuk harga karena costnya begini. Keuntungannya segini, itu kan value-nya segini. Jadi masuk akal kan semua itu kan. Nah itu bisa dipelajari semuanya. Nah itu kan
Mereka nggak mau, tapi mereka juga nggak mau dihargain murah. Nah ini yang gue tantang kepada mereka. Sebenarnya kita bisa membuat perhitungan kita sendiri sehingga kita tahu kita layak dibayar berapa dan kerjasama dengan siapa dan kemajuan seperti apa yang kita harapkan. Semua itu ada ya di manajemen gitu. Jadi sebetulnya entertainment bisa banget gunain entertainment itu di bisnis. Itu kata-kata lo itu yang gue jalanin. Akhirnya gue sadar gue seorang entertainer selama 30 tahun lebih. Ini modal gue utama. Akhirnya gue ada kesempatan nerusin gue S2 ya. S1 gue 7 tahun bro. Karena apa? Tahun, okay. Di UI ya. Gue hampir di DO. Karena emang gue barengin dengan main musik, dengan main film dan sebagainya. Tapi buat gue itu pilihan. Karena emang gue harus menghasilkan. Gue udah pengen punya megang duit gitu loh. Nggak belajar tok gitu. Sudah gitu, begitu lulus bingung, gue nggak mau cari begitu. Mendingan gue berlama-lama di situ nggak apa-apa, tapi gue udah punya pekerjaan. Ini pekerjaan gue kan gitu. Nah, entertainment itu udah membuat gue diakui lah, direspon oleh masyarakat, adalah value-nya gue di situ. Akhirnya gue percaya. Terus pada saat gue nulis S2, gue punya pemikiran yang nakal dan gue yakin sekali entertainment itu ada di dalam produk properti. Entertainment ada di produk properti. Itu satu. Dan keberadaan dia itu bukan hanya nilai tambah. 3, keberadaan dia adalah suatu keniscayaan atau embedded. Itu gue bikin. Menarik, tesis itu gue bikin. Itu gue bikin. Oke. Dan Gimana? Penelitian gue di produk-produknya Pak Ciputra. Karena dia punya Taman Impian Jaya Ancol. Wahana itu bentuk yang paling nyata dari entertainment. Property temen maksud gue. Jadi gue tuh strategi bisnis property temen di dalam real estate gitu. Itu judulnya seperti itu. Dan gue bisa membuktikan dengan penelitian gue akhirnya memang properti itu udah embedded di sebuah produk entertainment, udah embedded di semua produk properti. Contohnya lo bikin rumah murah, rumah FLPP, rumah menengah, rumah atas, semua itu kan udah kita pikirin gagasan kita akan jadi seperti apa dan itu jadi seperti itu apa yang kita janjikan. Dan itu semua gue bisa buktikan itu prosesnya adalah entertainment. Entertainment apa definisinya? Happy. Iya. Ya. Membuat orang jadi happy. Membuat orang jadi seneng, bahagia, percaya, iya kan? Dan hidup dia menjadi lebih baik. Percaya. Itu kan, itu ada dalam konsep dalam kita membuat produk, khususnya properti gue bicara. Dan lebih jauh lagi, tadi gue tanya juga malu, ada nggak produk yang nggak ada unsur entertainmentnya? Produk itu jasa maupun produk ini ya, produk ini benda gitu ya. Ada nggak? Ya lu untuk gaul sama klien aja kan harus ada senyum-senyum ya minimal, bener gak? Ya. Jadi semua produk maupun jasa maupun produk apapun itu ada unsur entertainment yang besar itu. Orang bicara politik aja, bicara pilkada, entertainmentnya syarat banget di situ. Bikin image lah, bikin apa. Ya, podcast ini udah jelas lah. Ya. Unsur entertainmentnya sangat tinggi. Orang jual peniti aja pakai entertainment bro sekarang. Jual peniti lu pakai. Iya, nggak ada produk yang digelontorin begitu aja terserah lu mau beli apa enggak. Gua nggak akan menjelaskan atau memberikan penilaian terhadap review terhadap produk itu, nggak mungkin. Review itu kan produk entertainment. Terus lu punya menarik. Akhirnya orang pengen beli kan, bener. Itu kerjaan lo tuh. Bener. Nah akhirnya gue punya kepercayaan seperti itu bro. Gue tuh 30 tahun di situ, makanya gue dapet A langsung dari nggak sampai 2 tahun gue kelar. Di UI tuh? Bukan, itu di UGM. UGM. Wait, lu pinter banget ya bro ya? Enggak bro, gue hanya suka berjuang aja orangnya. Gue penasaran, kita tarik ke belakang. Siap. Gue kan kalau image gue tuh rocker tuh kerjaannya ya apa ya? Bener. Nyanyi. You name it. Ya gitu terserah. Ya. Apa lagi? Lu have fun. Iya betul. Gitu. Drug. Betul. Tapi lu bisa apa namanya?
Bisa lulus UI itu aja gue udah surprise Iya, jujur iya, nih. iya, iya. Dan lu masih ada waktu gitu. Pak. Iya. Dan biasanya kan di dunia di saat lu lagi nge-hype. Kalau Iya. dulu kan gue boleh bilang lu Iya. Mick Jagger-nya Indonesia, Bros. Aduh, ya, aduh, makasih sih sebenarnya nggak sampai gitu juga. Tapi ya, saya pengen banget ngehibur orang secara optimal itu matunya. Jadi emang benar yang kata lu tuh. Dan itu gue lakuin, tapi dengan satu syarat. Gue nggak mau seperti harapan orang-orang kebanyakan. Gue adalah gue. Jadi kalau Mick Jagger bisa sukses menjadi bad boy dan dia itu urusan dia. Gue nggak mungkin jadi imitasi dia udah bisa sukses seperti dia juga. Kita harus membuat sukses kita diri sendiri. Akhirnya sampai kepada pemikiran dan keyakinan gue. Sukses gue adalah kepribadian gue. Kepribadian gue itu gue happy dengan narkoba. That's stupid gue pikir. Jadi lu bilang narkoba stupid? Zaman gue lagi, teman gue banyak banget. Ya lagi gila lah itu waktu Ragu Preman sampai 2 juta kopi. Itu datang kan banyak orang yang wah bergaulan lu kalau nggak pakai narkoba lu nggak gaul lah. Gue bilang biarin aja. Kalau dia lebih maksa, gue tabok dia bro. Berantem kita. Pernah lu berantem? Gue sering. Karena gue nilai lu bukan temen gue. Lu pengen ngancurin karir gue. Gue udah sampai ke situ berpikirnya. Jadi gue nggak mau jadi pribadi yang lemah. Nggak enak nih sama temen nih. Apalagi temennya aku mungkin lebih kaya, lebih keren atau gimana. Ikutin aja deh. Nggak ada cerita buat gue yang kayak gitu. Lo bukan lo bukan teman gue. Lo mau ngancurin produk gue. Ya kalau gue pakai narkoba gue jadi bego dong. Ya gitu jelek banget. Gue nggak bisa hidup dengan cara begitu. Nggak mau gue. That's very stupid buat gue. Jadi kejadiannya gimana tuh? Lu ceritain dong. Iya. Ya pada saat dia udah berteman sama gue udah tahun-tahun, begitu dia nawarin buat pertemanan. Gue bilang enggak. Dia bilang wah ini kan dia di belakangnya ada lagi dia kan ya. Itu kayak gitu ya gue juga nggak tol-tol amat kan ya. Pertama dikasih, abis gitu udah kelar hidup kita diinin terus lah sama dia kan. Diperes terus. Ya gue begitu dia maksa gue bilang udah kita berantem aja gue bilang. Lu kan temen lu. Bilang wah kan dia orang lagi gitu marah juga kan cepet gitu. Berantem lah kita. Buat gue biasa kayak itu. Gebuk-gebukan? Iya gebuk-gebukan. Karena daripada gue ngalah dan jalan gue salah. Dan gue ini nggak ada yang jagain gue nih. Kalau bukan gue sendiri, kalau gue tolol habis gue bilang mati gue. Dan banyak teman gue begitu. Iya begitu ngetop jalannya salah, mati tiba-tiba jadi drug. Buat gue nggak harus seperti itu gitu loh. Gue punya jalan sendiri. Makanya gue punya keyakinan sukses itu dengan cara kita sendiri masing-masing. Lu bisa punya. Ya misalnya rockers harus sembarangan gitu kan, seks bebas. Ya itu boleh lah kalau Mick Jagger kayak gitu, orang-orang boleh. Ya kita orang Indonesia suruh begitu. Yang ada sakit nanti kayaknya. Kita juga nggak happy juga jadi orang kayak begitu kan. Benar nggak? Buat cerita oke, tapi coba lo lakuin. Happy nggak lo melakukan seperti itu? Semua orang lo ituin. Tapi lu di saat di atas bos, lu godaan kan banyak tuh pasti. Banyak. Iya. Dan kalau gue lihat sekarang artis-artis sekarang belum tentu udah sengetop lu ya. Tapi udah nggak tahan godaan. Ya. Nah, apa sih yang bisa buat lu bertahan dan kuat gitu? Itu pilihan. Ya itu mungkin emang dasarnya yang lo bilang tadi. Gue takut sama yang. Gue takut banget teman di atas. Gue udah dikasih hidup bagus gini, orang tua yang baik. Boleh dibilang hidup gue tuh nggak ada yang sampai getir banget itu nggak ada lah. Ya kesulitan itu pasti semua orang, cobaan banyak. Tapi getir banget itu nggak ada. Ya, gue harus respect dong, harus bilang terima kasih dong. Jadi gue hati-hati dan ini kan titipan semua. Gue nggak pernah ngerasa benda-benda yang gue punya ini milik gua, mati hidup gua di sini nggak ada cerita. Gua nggak tergantung sama itu semua, bro. Kalau sama yang kelebihan yang gue punya ini bisa menjadikan manfaat buat orang lain, itu gue happy banget. Filosofi gue tau nggak, bro? Apa tuh? Ini nih, yang gue bilang, yang orang bilang terserah orang mau bilang ini relevan apa nggak. Filosofi ngamen, bro. Ngamen. Sekarang gue tanya orang ngamen seperti apa? Ngamen. Ini diri gue tuh seperti itu, ngamen. Gimana? Gue ngamen sama lo.
Lu bisa suka apa bisa nggak suka kan? Bener. Kalau lu suka, lu dengerin. Nggak suka, lu melengos atau lu suruh pergi sama gua. Tapi apa kejadian sama gua? Gua tetap ngamen. Suka nggak suka? Iya, gua tetap ngamen karena gua punya keyakinan gua ngamen orang lain happy. Iya kan? Kalau lo happy, kalau lo nggak happy, lo tinggalin itu selesai urusan kan? Lo happy. Ada dua pilihan juga, lo kasih duit atau lo nggak kasih duit. Iya boleh dong, gue nggak boleh marah dong. Iya kan? Iya. Gue tetap bro, gue yang terbaik gue nyanyi buat lo. Nggak dikasih duit? Enggak, gue tetap karena emang gue yakin yang gue sampaikan bukan untuk cari 5.000 apa 10.000 perak. Ini seni nih, ini kualitas nih produk gue nih. Kalau bukan kita sendiri yang percaya siapa lagi? Iya kan? Yang ketiga, kalau lo kasih bisa sedikit bisa banyak. Lo kasih gue sedikit banyak sama aja kan buat gue, thank you aja gue. Filosofi itu yang gue pakai. Jadi gue entertain orang seoptimal mungkin, semaksimal yang gue bisa lakukan dari skill dan pengalaman gue. Hasil terserah. Tapi biasanya orang yang percaya dengan kualitas dia, di belakang dia dapat banyak bro. Ini yang berbeda pemikiran dengan seorang pebisnis biasa. Iya kan, dia mau dapat hasil di depan dulu dong sendiri. Iya kan, yang terbanyak. Kan ada bilang, the winner take it apa? Take it all. Ya, I don't believe that sebagai orang Indonesia ya. Okay. Gila orang Indonesia ini kalau kita kalah di belakang banyak loh aset. Wah, ini seru opportunity. Oke. Ini yang gue alamin dalam hidup gue bro. Gue nggak memaksakan diri gue untuk memaksakan untuk orang berkorban begitu banyak kerja sama gue di depan. Biar gue lah yang berkorban. Tapi di belakang gue dapat banyak. Biasanya seperti itu. Kalau nggak gue nggak mungkin. Alhamdulillah bisa hidup seperti ini. Lu pakai ini ke bisnis? Gue pakai ke bisnis. Filosofi ngamen? Iya. Wih, asik. Jadi lakukan yang terbaik tanpa berhitung kita dapat apa dalam posisi itu nanti. Karena kita akan kecewa kalau namanya bisnis kan turun naik dan ya itu kan ada tangible, ada intangible ya. Benar. Semua nggak bisa lo ukur seperti itu gitu. Tapi lakukan dengan cara yang terbaik gitu. Karena gue yakin entertainment itu ada di setiap produk, jasa maupun produk biasa. Jadi, contohnya nih, gue kerja sama lo nih. Sip. Nih, kita jalan nih, sukses. Dan di pertama gue nggak akan bicara, ini pasar gue yang dapet deh, gue branding. Ini hubungan ke bank gue juga kan, duit gue kan kita keluar sama. Biasa banyak gitu tuh ya. Gak habis-habis ya lo kalau ngomong kayak gitu, lo akan jadi satu proyek aja akan susah tuh. Tapi kalau lo lepas seperti itu lo dapat puluhan proyek bisa bro. Tapi konsistensi dan lo punya kontribusi itu jelas di situ. Ya kan, entertainment, branding, marketing, ya, produk. Karena gue mulai dari hayalan semua itu. Jadi tugas gue tuh kalau gue kerja sama orang tuh ada tanah nih, bikin apa? Nah itu gue yang mikir pertama. Dan itu harus terbukti bisa laku. Iya, karena itu kan ya antara tangible dan intangible yang gue pikir. Brandingnya gimana, kemasannya gimana, desainnya bagaimana, aksesnya gimana, ada yang perlu dirubah nggak ini, iya kan, desain maupun jalan masuknya dan sebagainya. Dan itu kontribusi gue deh. Udah berhayal, tapi hayalan gue tuh udah sampai ke nanti jadi apa. Dan itu ya, saya rasa itu bagian yang kuat dari Ciputra juga seperti itu ya. Dia kalau janji nih, misalnya klaster ini janji ini nuansa Eropa, jadinya kayak begitu. Bener kayak gitu ya. Nah itu kan susah kan, orang bilang jual gambar aja lu udah bisa laku. Ya karena kita memastikan dan memberikan jaminan itu akan terjadi. Sekarang kalau lu beli lebih murah, nanti lebih mahal kalau udah jadi. Make sense dong, fair. Make sense. Iya kan? Make sense. Nah itu yang gue pakai tuh filosofi ngamen tuh jangan mentang-mentang cuman segitu, gue kontribusi gue disesuaikan aja deh. Nah gue nggak mau, buat gue tuh nggak ada proyek kecil, nggak ada proyek gede, semuanya huge, semuanya total gue lakukan. Mau kecil mau gede semuanya total. Soalnya kita ngeri bro kalau jadi orang kayak ukurannya hanya duit, diukur lo sama duit tuh dikasih 1 miliar happy gitu. Gue nggak mau yang begitu gitu.
Oh, value kita lebih daripada itu, bro. Gue kalau nggak hayal juga gila. Contohnya gini, bro. Gue ada lagu Preman, agak lagu Jolita tentang cewek yang panggilan kayak gitu. Ada lagu yang pokoknya yang dari yang sampai yang dunia hitam sampai yang dunia gemerlap gitu ada. Gue bikin. Apakah itu dialami gue semua? Pertanyaan itu kan. Jontor kan lo? Iya, benar. 90% tuh gue berhayal kalau gue bikin. Lagu Preman gue, gue berhayal. Lolita juga sebuah dan sebagainya. Salam terakhir itu cerita orang soal drugs. Akhirnya dia ketemu ceweknya bantuin dia. Akhirnya dia pisah karena dianya pengen bantu. Itu gue berhayal semuanya. Lu bukan yang ngalamin tuh? Enggak lah, Jontor kalau gue ngalamin semua. Gue kira lu beneran preman, bro. Kalau preman dompet lu udah hilang. Tapi kalau khusus preman gue bergaul sama mereka. Khusus. Jadi gue jatuh cinta gitu sama mereka. Maksudnya ya di balik itu semua ada nilai tambah dibanding kita semua. Tapi buat gue lebih bagus mantan preman sih, bro, daripada Oke, preman. iya itu boleh. Intinya ada begini. Ada satu hal yang gue nggak dapat sekarang nih ya. Ya sekarang kita ini sama-sama deh kita lihat kesetiakawanan. Oke. Lo pendidikan tinggi, udah gitu main sama orang yang berkecukupan, orang-orang hebat, otaknya transaksional nggak urusan? Banyak transaksional. Ya, mereka enggak, bro. Preman, enggak ya? Dia satu saat yang bikin gue saking deketnya deh. Lucunya begini, bro, kan kita wajar lah takut sama preman. Ya kan? Takut gue juga. Tapi dia karena seneng sama gue kali, pokoknya ada baik Kang. Lu mau jadi teman kita udah cukup. Jadi lu nggak boleh keluar duit. Ngopi sama kita, makan dari kita gitu. Itu hebat ya mereka kayak begitu. Dia dianggap gue udah temennya dan dia nggak mau ada unsur gue takut sama dia gitu loh. Dibikin gue nyaman senyaman-nyamannya. Sampai suatu hari dia bilang, "Bang, kalau abang punya masalah ya kita mati duluan bang." Gitu. Di situ gue langsung, jadi lagu ini. Belum ada, bro, temen gue yang ngomong kayak gitu, yang rela mengorbankan hidupnya buat orang yang ya belum lama dia kenal, yang dia senengin apapun. Kehidupan gue tuh selalu ada orang berbuat baik, ya kita harus berbuat baik, transaksional lah. Gitu. Iya. Lebih banyak kecil, bener nggak sih? Apalagi sekarang dunia politik seperti ini, apalagi sekarang teman, besok belum tentu. Buat gue tuh nggak ada yang kayak gitu. Kalau udah temennya temen habis-habisan kita belain teman kita. Itu kesetiakawanan di Indonesia tuh nggak ada sekarang. Susah ya, langka. Di preman ya? ada. Di preman ada. Jadi kan kita harus belajar juga dari dia. Lu sebelum buat lagu preman itu lu jadi Ada preman filosofinya. Lu Ya enggak lah maksudnya. Lu gaul sama preman? Iya gue gaul. Terus gimana caranya lu gaul gitu maksudnya? Gue datang ke rumah mereka, ke tempat tongkrongan mereka. Asik aja buat gue. Ya udah gue udah dibikin nyaman. Dan gue pikir ini akan jadi something gitu. Sampai prosesnya tuh banyak, bro. Gue tuh zaman itu zamannya Orde Baru. Orde Baru. Ya, mungkin lo tau lah zaman masih kecil ya. Nggak sebebas sekarang. Makanya gue bikin lagu kita bebas berkata, kita bebas berkarya, acungkan tangan tanda setuju. Itu zaman sebelum 98. Iya. Ya, begitu yang namanya kebebasan berkarya itu hal yang sangat mahal sekali buat musisi. Kita dilarang ini, larang itu, termasuk lagu preman. Begitu masuk TVRI nggak boleh. Oh, semen nggak boleh. Seru nih ceritanya. Nggak gitu ya? boleh. Produser gue kan yakin itu lagu bagus, maksudnya merayat lah gitu ya. Dia udah bayar mahal untuk itu. Tapi dia bilang, "Kang, kita masuk TVRI ini, lo ganti liriknya." Itu syaratnya begitu, bro. Ganti. Gue langsung terngiang-ngiang nih. Gue udah temen gue nih. Kehidupannya gue jual. Masa gue mau mengkhianati? Mereka setia kawan gue juga dong. Iya kan ada perasaan seperti itu gitu. Dia gue bilang, "Enggak deh om." Gue manggil om dulu. Habis, "Iya, goblok kamu," katanya. Ini kan nanti bisa aja liriknya diganti. Kamu nggak nyanyi TVRI nanti begitu jualan kan tetap yang ada di kaset. Liriknya ya itu gitu loh. Gue bilang, "Enggak, gue nggak bisa. Gue mengkhianati proses," gue bilang. "Nggak mau gue." Wah, gue udah dimaki-maki udah gitu, udah kelar lah urusannya. Marah besar karena buat dia nggak masuk akal nih anaknya itu ya.
Tapi buat gue tuh idealisme gitu, buat dia enggak gitu ya. Karena dia orang dagang ya, biasa, gue ngerti juga gitu. Tapi ya tolong lo ngerti gue, apa kejadiannya? Nggak masuk TVRI Preman, nggak pernah. Dia hanya boleh masuk radio. Radio masih boleh. Dan omprengan bro. Jadi setiap supir omprengan tuh, Pak Papa, preman. Iya yo, Pak Papa. Dia nyetel itu yang kan dulu zamannya omprengan tuh. Iya. Ya, seriusnya gila-gilaan. Dari situ sampai 2 juta kopi gue dapat. Subhanallah. Dari situ makanya gue bilang proses tuh nggak akan mengelabui hasil ya. Itu ya benar-benar sukses. Gue udah gitu. Udah kan gue udah bilang kelar kan urusannya. Gue ditelepon lagi, udah sukses ya. Rekaman lagi, ngambek dong gue. Ngambek waktu itu gue bilang enggak om, kan udah kelar begini. Udahlah, saya biar sendiri aja lah begini. Jangan nih kita dia bilang. Akhirnya gue punya kepikiran juga ini kesempatan nih otak jahil bisnis gue jalan. Gue minta reward ya, ya kan. Ya malum lah umur segitu kan gue pengen mobil keren juga. Lu mau berapa saat itu? Wah 20-an. 20-an ya? Mobil gue ya 25 lah gitu ya. Mobil gue itu hardtop jelek. Gue udah pacaran sama Marisa waktu itu. Gue pengen dong di depan mertua gue kelihatan lebih dipercaya. Karena dulu posisi gak ada masa depannya gitu. Mumpung dia udah demen sama gue kan gue harus iya kan. Jadi gue bilang, om itu tuh dulu ada Ferry Anggriawan tuh suaminya Meriam Bellina dulu. Dia produser film. Dia punya mobil keren banget. Dulu Mazda atau enggak? Mazda yang digital tuh yang pertama tuh. Bukan 626 ya nih. Mazda yang apa? Pokoknya American style gue punya digital gitu ya, sport gitu. Kayak gitu. Pengen banget gue nggak kebeli gue bilang. Ngomong gitu aja. Wah udah marah ya tutup. Udah gue berapa hari gitu telepon. Sama lagi kan kalau emang lu nawarin gue rekaman ya gue minta itu gitu ya. Besok datang aja, udah siapin kan lagu-lagu kamu udah ada yang udah kamu kasih tuh. Udah kita ini. Kamu lihat deh di depan studio ada apa gitu. Bener bro. Dari situ otak bisnis gue tuh berjalan. Entertainment kita punya bargaining position nih. Kalau kita punya idealisme jangan mundur, jangan kalah. Ternyata value-nya lebih tinggi dari itu gitu. Dapat gue di situ. Langsung gue ke rumah bini gue depan mertua gue kasih lihat. Das, mobil wah lebih keren dari dia mobilnya. Jadi wah dia mulai kelihatan wah dia anak bukan kaos kutung aja nih bawa ketek nih anak biasanya kan. Gue pakai kaos kutung, gue robek-robek bro. Ya gue ya emang begitu kan rockers gitu loh. Gue nggak bisa bohong sama orang itu, tapi gue punya tanggung jawab. Gue juga nggak akan menyengsarakan anak-anak orang gitu. Gue tahu diri gitu loh. Gue tahu yang like seperti itu, tapi gue nggak mau berbohong terhadap penampilan terhadap diri gue. Ini gue, tapi otak gue juga nggak bukan isinya kotoran gitu loh. Ini future gue bilang. Buat dari situ gue dia mulai didengar omongan gue. Jadi ini hal-hal yang emang yang perlu kita tuh nggak bisa sukses dengan cara orang lain gitu. Maksudnya Mick Jagger kehidupannya gitu. Terus kita harus jadi ngedrugs, kita jadi apa? Rock and roll apa sih? Drug, seks sama apa gitu ya? Ya itu di Barat ya boleh. Indonesia yang nggak gitu lah. Kalau lu kayak gitu mati duluan sebelum kaya. Dan lu bisa buktiin ya? Gue bisa buktiin. Sampai sekarang manfaatnya. Gue bisa. Kita juga kan ada organisasi sama rockers. Gue sharing sama mereka. Kita nih otak entertainment kita ini bermanfaat loh kalau kita punya gagasan, dijadiin gagasan menjadi suatu value yang besar. Terserah lo menjadiin bisnis apa enggak gitu loh. Tapi kemampuan yang utama adalah gagasan lo itu, ideas. Itu kita punya. Ideas. Kita rajin berhayal. Mulai dari khayalan. Mulai dari khayalan. Bapak gue kan sangat apa ya, diplomat ya, minyak gue tuh sangat etikanya di ujung tinggi kan kita. Gue main minum aja bro. Jadi malu-maluin nih anak nih. Gue minum, udah gitu gue suka nanya-nanya. Dari mana om begini, ada duit gak om begitu. Kayak gitu. Malu-maluin gitu lah. Emang nakal banget gue, udah badung lah. Udah bangor orang Sunda bilangnya. Makanya itu gue sering
dikunci di kamar kalau ada tamu. Nah itu dikunci. Sule bilang gue dipasung gitu.